Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukma Awalia. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu peran gender secara global memengaruhi proses komunikasi antar budaya. Peran gender secara global sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi antar budaya karena ia membentuk norma, persepsi, dan stereotip yang mendasari bagaimana individu dan masyarakat memahami dan mengekspresikan identitas gender mereka. Salah satunya ada pembentukan norma sosial dan budaya, di mana norma gender yang berlaku di suatu negara atau budaya sangat mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi antar budayanya. Salah satu contohnya yaitu budaya patriarki. Kemudian selanjutnya dinamika homogenisasi dan keragaman. Norma gender di berbagai budaya mengharuskan komunikasi untuk menyesuaikan pesan agar tidak menimbulkan salah tafsir atau konflik budaya, sehingga proses komunikasi menjadi lebih kompleks dan harus lebih sensitif terhadap konteks lokal. Kemudian selanjutnya pengaruh media dan media sosial. Di satu sisi, media tradisional cenderung merefleksikan norma-norma sosial yang berlaku, sementara di sisi lain media sosial memberikan ruang bagi kritik dan reaksi langsung dari audiens global. Selanjutnya ada pengaruh keyakinan dan nilai agama. Dalam perspektif agama yang berbeda, Islam, Kristen, dan Hindu, misalnya norma gender dalam Islam yang menekankan peran tertentu bagi laki-laki dan perempuan berbeda dengan pandangan Kristen yang menekankan kesetaraan, maupun Hindu yang mengaitkan gender dengan sistem kasta dan prinsip dharma. Kemudian selanjutnya perbedaan dan kesamaan dalam representasi gender. Meskipun terdapat kecenderungan homogenisasi dalam media global, perbedaan norma budaya tetap berperan penting karena menuntut adanya pemahaman, toleransi, dan adaptasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif dan tidak menimbulkan resistensi budaya. Kemudian selanjutnya, peran gender dalam budaya Asia tercermin dalam komunikasi antar budaya karena berpengaruh dan hal ini dipengaruhi oleh norma, nilai, dan tradisi, kemudian juga kepercayaan yang telah lama berkembang di berbagai negara Asia. Salah satunya yaitu norma dan nilai tradisional yang kuat, yang di dalam budaya Asia umumnya memiliki norma dan nilai yang menempatkan kedudukan perempuan dan laki-laki secara berbeda berdasarkan konsep dan hierarki kedalaman kultural. Kemudian selanjutnya, pengaruh sistem kasta dan sertifikasi sosial. Contohnya dalam budaya seperti di India, di mana sistem kasta dan sertifikasi sosial memperkuat peran gender tertentu yang sangat kaku. Kemudian selanjutnya ada peran gender yang berkaitan dengan konsep honor dan kehormatan. Dalam budaya Asia, konsep honor dan kehormatan keluarga masih sangat terkait dengan perilaku gender. Hal ini dapat menyebabkan perempuan dari budaya Asia menunjukkan sikap yang lebih konservatif dan penuh hormat, berbeda dari budaya Barat yang cenderung lebih egaliter dan terbuka. Kemudian selanjutnya, perkembangan dan modernisasi yang memperkuat peran gender baru. Di mana hal ini sering dipengaruhi oleh norma tradisional yang kuat sehingga muncul tantangan dalam membangun dialog yang setara dan terbuka antara budaya yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada representasi gender dalam film mempengaruhi persepsi dan pola komunikasi antar budaya. Salah satunya yaitu memperkuat atau mengubah stereotip, di mana dalam film contohnya jika di dalam film menunjukkan perempuan yang pasif, bergantung, dan objek yang lemah, hal ini membuat penonton percaya bahwa perempuan harus selalu bergantung pada laki-laki. Sebaliknya, jika dalam film menunjukkan perempuan kuat dan mandiri yang berperan aktif, tentunya orang akan belajar bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai pemimpin dan memiliki kekuatan. Selanjutnya, membentuk persepsi tentang peran gender. Ketika dalam film membentuk gambaran tentang peran apa yang dimainkan laki-laki dan perempuan, misalnya dalam film menampilkan perempuan dan laki-laki yang sama-sama berperan aktif dan setara, tentunya penonton akan belajar bahwa semua orang dapat berperan sesuai kemampuannya tanpa terkait norma gender tertentu. Kemudian selanjutnya, pengaruh terhadap pola komunikasi. Jika misal dalam film tertentu menunjukkan stereotip gender tertentu yang mungkin dapat ditiru oleh penonton dan menerapkannya pada pola komunikasi yang sesuai dari film tersebut.
Misalnya mereka melihat bahwa perempuan harus selalu lembut dan pasif dan laki-laki yang harus selalu keras dan dominan. Hal tersebut bisa memperkuat komunikasi yang tidak setara dan norma patriarki yang semakin kental dalam budaya. Kemudian selanjutnya yaitu menyebarkan nilai dan norma budaya. Jika dalam film menampilkan gender dengan cara stereotip dan patriarki, tentunya penonton akan menganggap itu sebagai norma yang benar. Tetapi apabila dalam film lebih adil dan inklusif antara perempuan dan laki-laki, hal ini dapat membantu untuk mengubah pola pikir dan pola komunikasi menjadi saling menghormati dan setara. Kemudian yang terakhir yaitu dampak terhadap interaksi antar budaya. Apabila dalam film menampilkan gender secara positif dan setara, tentunya cenderung akan ditiru dengan lebih terbuka dan penuh pengertian. Dan apabila sebaliknya, apabila terjadi kesalahpahaman atau prasangka karena mereka memegang norma yang berbeda. Sekian presentasi dari saya dan dari kelompok 5. Apabila ada rekan-rekan teman-teman yang ingin bertanya dan apabila ada masukan atau saran dari teman-teman ataupun Ibu dosen, Ibu Eka Perwitasari, dengan senang hati kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.